ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama khususnya di kawasan Asia. Tentu saja salah satu faktornya karena keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Boleh dibilang Indonesia ini beruntung banget loh punya ketua seperti Pak Erick, di mana beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia khususnya tim nasional, sehingga nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terbaru, keberhasilan beliau melobi AFC agar bisa mengizinkan Morten Post tampil di laga perdana melawan Arab, sekali lagi jadi bukti kalau bapak-bapak yang satu ini emang luar biasa. Maka hal yang wajar jika tim-tim di grup C merasa jengkel karena jangankan AFC, lawang FIFA aja bisa nurut gitu dengan segala apa yang beliau gagaskan. Saat ini, tim-tim di Asia khususnya yang berada di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar sangat mewaspadai Indonesia. Bukan hanya dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan yang mereka lebih waspadai adalah sosok orang di balik layar yang bisa membuat Indonesia jadi seperti sekarang. Ya, beliau adalah Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dinilai sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Yap, jika dulu kita sering banget dibuat gedek dan kecewa oleh PSSI, kali ini berbeda. Asli deh, kita nyaris selalu dibikin senyum oleh federasi yang satu ini. Di mana keberhasilan Pak Erick untuk melobi AFC agar Morten Post bisa main saat melawan Arab dinilai sebagai ajian luar biasa di saat-saat terakhir jelang pertandingan. Tentu saja hadirnya Morten Post akan memberikan ketenangan tersendiri bagi lini pertahanan tanpa sedikit pun mengurangi respek kepada Hernando, Nadeo, ataupun Adi Satrio. Sebab semua tahu kalau kiper yang satu ini punya kualitas yang bisa sangat berguna bagi Indonesia buat bertarung melawan tim-tim besar Asia. Dan bukan tak mungkin dalam waktu dekat akan ada kejutan-kejutan lainnya dari Pak Erick beserta jajarannya. Termasuk yaitu soal proses naturalisasi pemain-pemain macam Michel Gers, Kevin Dix, Ole Romeni, Mauro Zylstra, hingga Ciro Redowol. Emang sih kelihatannya tampak mengada-ngada, akan tetapi berulang kali juga kita dibuat terperangah oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil, tahu-tahu terjadi. Seperti si Morten Post ini, katanya ia baru bisa main pas lawan Australia gara-gara namanya telat didaftarin. Tapi kenyataannya, di saat-saat terakhir tahu-tahu muncul aja kabar kalau dia bisa main pas lawan Arab. Gokil nggak tuh? Diam-diam santai, bergerak langsung membantai. Ya, harus diakui selama dipegang Pak Erick, banyak hal juga yang telah ia lakukan untuk memperbaiki luar dalam sepak bola Indonesia. Seperti kemarin beliau mem-PHK massal banyak karyawan yang dianggap gak kompeten, serta berbuat curang karena menggunakan fasilitas PSSI untuk keuntungan pribadi. Kemudian beragam kerjasama yang beliau lakukan dengan federasi lain ataupun instansi dalam negeri untuk memberantas mafia bola, serta juga memajukan kualitas liga dan pembinaan. Dinilai juga cukup luar biasa satsetnya. Dan yang paling epik tentu saja kalau urusannya sama FIFA. Walah, berulang kali loh, FIFA ini ibaratnya kayak nurut aja gitu sama Pak Erick. Ingat saat Indonesia lolos dari sanksi berat pasca tragedi Kanjuruhan, yaitu Pak Erick yang berjibaku bersama timnya untuk gimana caranya melobi FIFA agar hanya memberikan sanksi ringan bukan pembekuan. Padahal jelas-jelas kasarannya itu adalah kesalahan yang bukan Pak Erick lakukan, tapi beliau yang harus membereskannya. Kemudian soal Piala Dunia U20 yang batal gara-gara ya kalian tahulah apa. Itu juga Pak Erick yang membereskan padahal beliau nggak salah apa-apa. Sampai akhirnya tiba-tiba beliau berhasil meyakinkan FIFA untuk menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17 yang secara penyelenggaraan sukses besar. Dan ingat, visi timnas yang dibangun di IKN, salah satunya berkat keberhasilan Pak Erick beserta timnya meyakinkan FIFA hingga mau memberikan kucuran dana yang mencapai 86,5 miliar rupiah. Yang mana artinya, jika ditarik secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh Pak Erick ya emang gokil gitu loh. Sehingga kalaupun timnas Indonesia bisa di titik sekarang, ya ini bersaing dengan tim-tim besar Asia, ya harusnya kita nggak usah seheran itu. Ibaratnya nih, kalau kepalanya udah bagus, pasti bawah-bawahnya ngikut. Tapi kalau kepalanya udah suloyo, ya udah yang bawah-bawahnya tambah ngaco, kan gitu.
Ya berkaca dari semua hal tadi, sekali lagi wajar dong kalau semisal tim-tim di grup C benar-benar segan kepada Indonesia karena di sana ada Pak Erick sebagai ketua federasi. Apalagi ketika Pak Erick nguntap-nguntap akan mengerjai balik siapapun yang macam-macam dengan Indonesia ketika tim Garuda main away. Hal itu juga yang sejatinya membuat China dan Australia jiper ketika itu. Terutama China yang sejauh ini jadi negara yang paling kentara niat buruknya. Ya prinsip Pak Erick mungkin satu sih, ada sebab, ada akibat gitu. Jadi siapa yang macam-macam, ya harus siap menanggung akibatnya. Dan ingat, pembalasan itu biasanya lebih kejam loh, asik. Yap, terlepas dari apapun, melihat segala hal yang ada, terutama yang terjadi dengan Martin Paes, sekali lagi jadi bukti kalau PSSI yang sekarang nggak kaleng-kaleng. Iya loh, mulai dari kasus sidangnya sampai ia benar-benar bisa debut, itu bukti kalau PSSI sekarang memang jos. Terutama soal timnas, yang mana Indonesia udah bisa dibilang level Asia lah. Paling enggak dari sisi kedalaman skuad, terutama soal nama-nama grade A tadi yang mudah-mudahan bisa segera nyusul. Tapi minimal, untuk 2 laga awal ini sejatinya tim kita cukup optimis, meraih seenggaknya 1 poin di kandang Arab dan 3 poin di GBK saat menjamu Australia. Ya emang berat sih, tapi seperti kata Jesus, kalau dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Mungkin yang sekarang masih cukup konsen dan mengkhawatirkan adalah soal liga dan segala tek-tek bengek di kompetisi domestiknya. Kemudian juga pembinaan serta pengembangan sepak bola wanita. Karena ya gimana ya? Masih banyak hal yang nggak mungkin bisa terselesaikan sama Pak Erick hanya dalam 1 kali masa jabatan kan? Tapi ya semua itu kembali lagi ke Pak Erick dan juga publik tanah air. Semisal Pak Erick nanti nggak jabat lagi, atau nggak bersedia jadi ketum 2 periode, ketua yang baru masih punya visi dan misi yang sama dalam menjalankan program yang udah disusun Pak Erick. Jangan diubah-ubah lagi, hanya untuk cari nama biar sekedar dibilang keren atau apalah itu. Sumpah, basi banget. Pokoknya ayo, singkirkan ego dan mulai berpikir untuk sama-sama memajukan sepak bola Indonesia, khususnya liga dan pembinaan yang udah terlalu tertinggal jauh dari liga-liga di negara tetangga macam Thailand contohnya. Ya masa timnasnya udah maju, kompetisi domestiknya plus pembinaannya masih gitu-gitu aja kan kocak. Intinya baik federasi, klub, pemain, sampai supporter, semuanya harus sama-sama bisa to the next level. Biar apa? Ya biar Indonesia bisa konsisten bersaing di Asia dan gak diremehin terus sama tim-tim besar lainnya gitu. Jadi semisal timnas atau tim dari Liga 1 tampil di kancah Asia, ya minimal bisa memberikan kesan positif lah. Jangan kayak sebelum-sebelumnya. Di level AFC Cup zona ASEAN aja jadi badut. Mana pernah ada nih yang kebantai sama tim dari Kamboja. Kan miris gitu loh. Makanya sekali lagi ayo sama-sama melek realita. Kalau sepak bola Indonesia itu udah ketinggalan jauh. Bahkan negara seperti Kamboja, Laos, hingga Brunei pun pelan-pelan mulai berbenah. Kalau kita gini-gini aja, ya udah susah. Sesimpel itu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.